Kawasan Lembah Anai merujuk pada sebuah kawasan yang membentang di antara kayu tanam dan padang panjang. Dikelilingi tebing-tebing curam, lembah ini pun dialiri oleh Sungai Batang Anai. Kawasan Lembah Anai merupakan hulu dari Das Anai atau daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air guna menjaga kelestarian fungsi Das Anai. Nah, beberapa waktu yang lalu, kawasan Lembah Anai menjadi perbincangan masyarakat Sumatera Barat saat musibah Galodo atau banjir bah melanda kawasan Lembah Anai yang menyebabkan kawasan Lembah Anai jadi porak-poranda. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik kawasan Lembah Anai yang mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik kawasan Lembah Anai. 1. Aset kerja paksa Belanda. Nah, tahukah teman, jalan yang melintasi air terjun Lembah Anai merupakan salah satu hasil dari kerja paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, proyek jalan sepanjang 17 km dan jalur kereta api di dekat air terjun Lembah Anai dibangun pada masa penjajahan Belanda yang mempekerjakan masyarakat Sumatera Barat secara paksa. 2. Cagar alam. Tahukah teman, Lembah Anai merupakan kawasan cagar alam. Nah, cagar alam Lembah Anai merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang terdapat di Sumatera Barat. Kawasan ini memiliki hamparan hutan tropis yang lebat dengan aneka ragam jenis flora dan fauna. Hutan yang terletak di jalan raya yang menghubungkan kota Padang dan Bukit Tinggi ini bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi cagar alam semenjak pemerintah kolonial Belanda. Hal ini diketahui dari surat keputusan nomor 25 STBL nomor 257 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, saat itu, kawasan yang ditetapkan sebagai cagar alam mencangkup areal seluas 221 hektar dan masih bertahan sampai sekarang. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa bisa di kawasan Lembah Anai bisa berdiri bangunan-bangunan di sepanjang jalan dan aliran sungai kawasan Lembah Anai. Padahal sudah jelas, selain merupakan cagar alam, kawasan Lembah Anai juga termasuk das atau daerah aliran sungai, di mana pada das aturannya tidak boleh mendirikan bangunan 50 meter dari badan sungai, baik dari sisi kanan sungai maupun dari sisi kiri sungai. Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. 3. Terdapat air terjun terindah. Nah, di kawasan Lembah Anai terdapat air terjun yang merupakan salah satu air terjun terindah di Sumatera Barat. Adalah sebuah air terjun yang terletak di Jorong Ayam Mancuan, Nagari Singgalang, Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun setinggi sekitar 35 meter ini merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang, yang berada di ketinggian 400 mdpl. Nah, air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai, sehingga suasananya masih alami dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Dan sekitar air terjun pun terdapat monyet yang berkeliaran. Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung. Keindahannya pun membuat air terjun Lembah Anai menjadi ikon pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Yang paling menarik dari air terjun ini adalah tidak seperti air terjun yang ada di Indonesia lainnya. Air terjun Lembah Anai sangat gampang untuk ditempuh karena air terjun ini berada persis di tepi jalan utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi. 4. Jalan paling berbahaya. Nah, di kawasan Lembah Anai juga terdapat jalan utama atau jalan nasional yang menghubungkan kota Padang, Bukit Tinggi, dan daerah lainnya. Namun jalan di kawasan Lembah Anai merupakan salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia. Medan jalan yang menanjak dan tikungan yang tajam memang butuh ekstra hati-hati bagi pengendara ketika melewati jalan ini. Ditambah lagi jalanan ini juga sangat rawan longsor dan juga sudah tidak terhitung lagi kecelakaan yang terjadi di jalanan ini yang bahkan juga menelan korban jiwa. 5. Beberapa kali terjadi Galodo hebat. Nah, sebelum kejadian banjir bandang pada tanggal 11 Mei 2024, ternyata kawasan Lembah Anai sebelumnya juga pernah terjadi banjir bandang yang besar yang melanda kawasan Lembah Anai. Nah, Lembah Anai sejatinya adalah kawasan rawan bencana. Tempo dulu tercatat setidaknya ada 2 kali banjir besar dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 1892 dan tahun 1904. Nah, selain itu dalam ensiklopedia dan Neverland Indie disebutkan bahwa banjir juga terjadi
terjadi pada tahun 1914. Namun skala dan kerugian yang ditimbulkan tidak separah 2 kali banjir sebelumnya. Nah, pada tahun 1892 dan pada tahun 1904, banjir mengakibatkan terputusnya jalur kereta api dan rusaknya sebagian besar jalan pengangkutan. Selain itu, jalur kereta api rusak berat, jembatan kereta api di sekitar air terjun hanyut terbawa arus, dan pekabaran ke Padang melalui telegraf terputus. Hal ini mengakibatkan kedua jalur utama yaitu jalur kereta api dan jalur pengangkutan ditutup selama berbulan-bulan. 6. Tragedi Padang Panjang. Tragedi Padang Panjang ini adalah sebuah kecelakaan kereta api yang mematikan yang menelan korban jiwa sekitar 200 orang meninggal dunia dan 250 lainnya luka-luka. Kecelakaan kereta api pada tanggal 25 Desember 1944 ini terjadi di Lembah Anai, Sumatera Barat yang dikenal sangat terjal. Kecelakaan ini diduga disebabkan oleh kereta api yang kehilangan rem. Tak lama berselang pada tanggal 23 Maret 1945, kecelakaan kembali terjadi di lokasi yang sama, tetapi tak diketahui jumlah korbannya. Seperti yang dikutip dari infosumber.net, korban meninggal 2 kecelakaan itu dikuburkan di satu lubang yang sama. Korban kecelakaan pertama dikuburkan sedalam 5 meter, sedangkan yang kedua digali 2 meter di atasnya. Nah, beberapa jenazah dikuburkan dalam kondisi tidak utuh. Nah, sebuah prasasti yang tak terawat ditemukan di Kelurahan Balai-Balai, Padang Panjang Barat beberapa puluh tahun kemudian. Nah, prasasti itu menggunakan ejaan lama yang diyakini merupakan batu nisan korban kecelakaan kereta api di Lembah Anai. Tugu ini berada dalam komplek Pandam Perkuburan Pusaro Dagang milik keluarga Syekh Adam Bebe, seorang ulama Minangkabau. Nah, lokasi tugu ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Padang Panjang. Tugu berukuran hampir 2 meter dengan desain yang berbentuk kepala lokomotif. 7. Sungai Lembah Anai berhulu dari 3 gunung. Nah, Batang Anai sendiri adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sungai ini mengalir dari Lembah Anai hingga ke Kota Padang. Aliran Batang Anai ini melalui beberapa daerah dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Nah, tahukah teman, Batang ini berhulu dari 3 gunung, yaitu dari kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandike, yang bertemu di wilayah Padang Panjang melewati celah kaki Gunung Tandike, hingga bermuara di wilayah perairan Samudra Hindia. Aliran Batang Anai ini juga bertemu dengan aliran Batang Kandis di penghujung Muaru Anai. Nah, itulah di teman 7 fakta menarik dari kawasan Lembah Anai. Gimana nih menurut pendapat teman? Kira-kira menurut teman ada lagi nggak fakta menarik dari kawasan Lembah Anai? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye bye.